Oke teman-teman, kenalin aku Habib Wisnubrata dari TPPK Dual System dengan nomor induk mahasiswa 1902135. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang desain produk yang aku buat, yaitu tentang konsep desain dan juga tentang penjelasan dari produk tersebut. Oke, jadi enjoy watching. Oke, langkah pertama yang saya ambil adalah mengenai problem statement. Jadi di sini problem statement saya dapatkan dari pengamatan saya terhadap kegiatan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar saya. Dan mayoritas kegiatannya adalah bertani dan juga bercocok tanam ataupun berkebun. Jadi permasalahannya yang saya dapat adalah tentang tinea pedis atau kutu air. Jadi tinea pedis atau kutu air adalah dermatofitosis pada kaki, terutama pada sela-sela kaki dan juga telapak kaki. Tinea pedis ini terlihat paling banyak dengan orang-orang yang kehidupan sehari-harinya memakai sepatu yang tertutup dan juga memiliki perawatan kaki yang buruk. Selain kutu air, tantangan bahaya yang berada di sekitar persawahan dan juga perkebunan ialah tentang cangkang-cangkang keong yang sudah hancur tapi belum lebur, jadi itu bisa melukai kaki dan juga hewan-hewan yang bisa melukai kaki para petani. Padahal untuk saat ini sudah tersedia boots karet yang dapat mereka gunakan ketika bekerja di persawahan. Namun pada kenyataannya masih banyak para petani yang enggan memakainya karena mereka merasakan ketika memakainya dalam kondisi berlumpur dapat mengurangi mobilitas mereka karena tidak fit to fit alias tidak press kaki. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan di atas dibutuhkan sepatu boots yang tidak mengurangi mobilitas pemakai, menjaga kaki pemakai tetap kering walaupun bekerja dengan waktu yang sangat lama, dan juga diperlukan sepatu boot yang tidak mudah basah walaupun berada di permukaan yang berair ataupun berlumpur. Jadi saya memutuskan untuk membuat sepatu boots yang fit to fit, waterproof dan juga breathable tanpa mengurangi rasa nyaman saat pemakaiannya. Jadi untuk merealisasikan apa yang sudah saya pikirkan, di sini saya melalui beberapa tahap seperti brainstorming, yang kedua adalah mood board dan juga analisisnya, yang ketiga adalah stilasi, yang keempat adalah perancangan desain. Jadi di sini saya membuat 21 desain dan memilih 2 desain terpilih. Dan barulah dapat tercipta sebuah desain final. Dan setelah mendapatkan sebuah final desain, jadi kita bisa mulai dengan membuat sebuah pola. Jadi di sini ada beberapa pola yang sudah saya buat. Untuk melihat portofolio saya selengkapnya, kalian bisa melihatnya di link yang sudah saya masukkan di deskripsi video ini. Konsep desain yang saya ambil adalah modern dan juga simple, jadi sepatu ini akan sangat cocok digunakan oleh beberapa generasi. Dan warna yang saya pilih adalah warna-warna dari keluarga hijau dan juga perpaduan kuning dan juga warna-warna basic. Saya memilih warna hijau karena melambangkan kesuburan, keharmonisan, optimisme dan juga keseimbangan. Dan warna kuning melambangkan suatu kehangatan dan juga kegembiraan. Dan dapat dilihat pada bagian back counter dan juga IST saya memasukkan unsur stilasi dari sebuah terasi ring. Dan pada bagian back tab ataupun bottom part saya memasukkan stilasi dari kulit kalajengking yang berbuku-buku. Jadi ini adalah final design analisis saya. Jadi bisa kalian lihat pada gambar yang sudah saya sajikan. Terdapat bottom part, counter deco stitching, IST deco stitching, quarter deco stitching, box atau two bumper, eyelet, farm, quarter. Untuk farmnya akan langsung bergabung menjadi satu dengan tong, dan tongnya terdapat 2 bagian yaitu tong 1 dan juga tong 2. Alasan saya memakai double tong adalah double tong akan membuat sepatu lebih nyaman dan lebih aman ketika berada di permukaan atau medan yang berlumpur, berpasir ataupun berbatu.
Tong 2 akan menahan dan tidak akan membiarkan pasir, lumpur, dan batu masuk ke area dalam sepatu yang akan mengurangi rasa nyaman bagi pemakai. Bottom part adalah bagian dari bottom, namun berada menempel pada bagian upper. Bottom part sendiri dipasang dan ditempel menggunakan bantuan lem dan proses autoclave atau proses tabung. Bottom part yang saya buat bekerja seperti kick spur, di mana dapat berfungsi sebagai pijakan saat ingin melepas sepatu. Jadi, untuk bagian bottom dapat dipecah menjadi beberapa bagian seperti imprint sock liner, Eva wedges, trouble sock, filler, shank, bottom part, dan juga outsole. Dari gambar yang saya paparkan dapat diketahui bahwa material yang cocok digunakan dalam sepatu ini adalah suede, cordura, leather. Karena ketiganya memiliki durability, memiliki keunggulan masing-masing sehingga dapat mendukung konstruksi dari sepatu yang akan saya buat ini. Dan benang yang saya pakai pada produk saya menggunakan Drybond 080, yaitu merek benang yang sudah water repellent dan sudah sendiri. Saya memakai Vibram. Untuk sulesnya saya memakai paracord 5 mm dengan box atau water repellent. Untuk sock linernya sendiri saya memakai Heavy Mary Mesh antibakterial. Kenapa saya memakai ini? Karena ketika sepatu digunakan terlalu lama, bakteri akan dapat berkembang biak dalam sepatu tersebut. Dan untuk rubber partnya sendiri saya memakai solid rubber dengan ketebalan dan kekuatan berkisar 80-85 SOR A. Konstruksi waterproof breathable terbagi menjadi dua bagian, yaitu lapisan dalam dan juga lapisan luar. Lapisan dalam tersendiri ditambahkan dengan teknologi laminasi dan juga coating. Laminasi terjadi ketika membran waterproof breathable seakan-akan terikat menjadi satu dengan kain ataupun bahan upper. Membran tersebut seperti wallpaper yang ditempelkan pada dinding dan menjadi satu. Wallpaper dan dinding yang menjadi satu ini disebut dengan laminasi. Dan pada lapisan luarnya permukaan kain seperti upper yang berasal dari brand tersebut mendapatkan semprotan DWR, Durable Water Repellent. DWR sendiri adalah lapisan yang ditambahkan pada bagian luar kain sehingga ketika kain terkena air tersebut tidak langsung mengendap. Dan pada dasarnya DWR tidak akan mempengaruhi lapisan yang ada di dalam kain, baik laminasi maupun coating. Tujuan pada kain, sehingga air yang terkena DWR akan seperti butiran pada permukaan kain. DWR tidak mempengaruhi breathability pada kain. Agar dapat bekerja secara optimal, lapisan ini memerlukan perawatan dengan cara memperbarui lapisan itu sendiri dengan cara dapat melalui teknik spray ataupun teknik cuci. Namun yang populer saat ini adalah teknik spray karena lebih mudah dan juga lebih ekonomis. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan desain produk saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan sampai jumpa.